Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Brotani, channel petani masa kini. Ya teman-teman petani sekalian, pada video kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai penyakit kuning atau biasanya disebut Gemini virus. Nah, jadi bagaimana cara penanganannya, pengendaliannya supaya kita tetap bisa panen ataupun tetap tidak merugi ketika terkena penyakit kuning. Simak video ini sampai habis. Sebelum kita membahas pengendalian dan juga langkah pencegahan, kita harus tahu bagaimana penyakit kuning ini bisa muncul ya. Jadi penyakit kuning ini disebabkan oleh virus yang namanya Gemini virus dan disebarkan oleh vektor serangga yang namanya kutu kebul atau dalam bahasa ilmiahnya Bemisia tabaci. Jadi untuk pengendaliannya ya, ini sangat kompleks teman-teman. Mengapa? Karena kita harus membentuk tanaman yang dia bisa tahan terhadap virus Gemini ini, tapi juga kita harus mengendalikan vektornya atau kutu kebulnya ini supaya dia tidak populasinya tinggi, kemudian menginfeksi tanaman dan menyebabkan tanaman kita menjadi kuning. Nah, cukup jelas ya. Jadi penyebabnya ini adalah virus, tapi disebarkannya oleh serangga. Jangan salah mindset di sini bahwa penyakit kuning itu disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan ataupun itu penyakit yang menular dari tanah. Masih banyak konsep yang salah. Nah, perlu digarisbawahi sekali lagi, penyakit kuning disebabkan oleh virus Gemini virus dan disebarkan oleh Bemisia tabaci atau kutu kebul. Baik, langsung saja Mas, nggak usah basa-basi. Pembahasannya mengenai pengendalian dan lain-lain. Oke. Kali ini Brotani akan langsung menjelaskan mengenai tahap pengendaliannya. Berkali-kali Brotani mengulang-ulang, Brotani selalu menerapkan konsep yang namanya segitiga penyakit ya. Jadi apa saja penyakit kuning ini bisa muncul, ini syaratnya apa aja. Penyakit kuning ini bisa muncul itu ketika 3 syarat ini sudah terpenuhi. Sekali lagi, apalagi yang pertama, tanaman yang rentan. Yang kedua, adanya patogen yang virulen, dan yang ketiga, lingkungan yang mendukung. Jadi bagaimana Mas cara pengendaliannya penyakit kuning ini? Ya kita kendalikan 3 hal ini. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pengendalian mengenai tanaman yang rentan. Nah, kita jangan sampai tanaman kita ini rentan ya. Nah, dengan cara apa? Pertama, lakukan pemupukan yang benar-benar tepat pada saat fase-fase berbeda. Pas fase vegetatif atau pembentukan daun, pupuknya harus tepat. Kemudian saat pembentukan buah, pupuknya apa harus tepat. Nah, Brotani bisa melihat benar-benar full ya. Brotani sudah membuatkan tutorial di video berikut. Nah, kemudian yang kedua, pastikan pH tanah Anda mendekati optimal. Jangan sampai pH tanah Anda terlalu basah ataupun terlalu asam. Mengapa? Karena ini akan menyebabkan tanaman stres. Nah, terus bagaimana cara mengecek pH tanah Brotani? Nah, Brotani juga sudah membuatkan video ini. Nah, silahkan Brotani disimak berikut dua video tersebut, dilihat dan benar-benar dicermati. Sudah cukup jelas insya Allah mengenai 2 tutorial tadi. Pengendalian patogen yang virulen. Oke, di awal tadi Brotani sudah menyebutkan bahwa penyakit virus kuning ini dia disebabkan oleh virus yang namanya Gemini virus dan disebarkan oleh vektor yang namanya Bemisia tabaci atau kutu kebul. Nah, kita saat ini hanya bisa mengendalikan kutu kebulnya atau Bemisia tabaci untuk menekan populasi itu supaya tidak banyak Bemisia tabaci yang berterbangan kemudian menginfeksi tanaman kita kemudian menularkan virus ini ya. Karena sampai saat ini belum ada obat namanya virusida, itu belum ada. Nah, jadi langkah kita mengendalikan virusnya apa? Yaitu cuma di bagian pembentukan tanaman kita yang relatif sehat tadi. Jangan sampai tanaman kita rentan dengan cara-cara tadi dan juga pemilihan varietas yang lebih toleran terhadap virus tersebut. Oke, nah sekarang kita fokus ke pengendalian kutu kebul atau Bemisia tabaci. Nah, petani sekalian yang sering saya lihat ya, petani saat ini tuh hanya mengandalkan 2 bahan aktif ini. Apa? Yaitu abamectin dan juga imidacloprid dalam pengendalian kutu kebul. Dengan berat hati Brotani saya katakan bahwa 2 bahan aktif ini sudah relatif resisten terhadap kutu kebul. Jadi kurang efektif lah untuk mengendalikannya. Sekali disemprot nanti sudah muncul lagi dan seperti tidak ngefek. Nah, Brotani mempunyai saran untuk para petani sekalian, gunakan bahan aktif baru ya. Apa saja Bang? Ini
silakan pilih dari tiga bahan aktif ini ya, 3 pestisida yang saya sebutkan ini, dan rasakan manfaatnya ya. Bro Tani bukan jualan, melainkan Bro Tani sudah menggunakannya sendiri, dan memang 3 bahan aktif ini cenderung baru sehingga efikasinya lebih tinggi daripada 2 bahan aktif tadi. Nah, cara penggunaannya kapan? Nah, bahan aktif ini jangan sering-sering kayak seminggu sekali seperti menggunakan abamectin atau imidacloprid yang biasa kita terapkan. Nah, tapi gunakan ini cukup di fase awal vegetatif atau sebelum mecah pang ataupun pada saat fase pembentukan daun. Nah, mengapa? Karena pada saat itulah tanaman cabai kita adalah fase kritis. Apabila terkena penyakit kuning sebelum mecah pang atau sebelum pembentukan buah, maka kita akan merugi karena tanaman kita cenderung nanti dia tidak kuat membentuk buah ya. Nah, jadi silakan gunakan 3 bahan aktif ini, dipilih ya, jangan di mix, dipilih saja sesuai dengan selera dan pilihan Bro Tani, dan dicoba nanti aplikasi pada saat fase vegetatif 2-3 minggu sekali. Nah, dan juga dalam aplikasi saya mohon ya, jangan dicampur dengan penyubur apapun karena dikhawatirkan nanti akan berkurang efikasi bahan aktif di 3 obat ini. Faktor yang ketiga, lingkungan yang mendukung. Nah, kali ini kita akan mengenali lingkungan seperti apa sih yang mendukung untuk perkembangan Bemisia tabaci. Nah, karena kita ingin mengendalikan populasi Bemisia tabaci atau kutu kebul, maka kita upayakan lingkungan yang kutu kebul itu tidak suka. Nah, kutu kebul itu suka dengan lingkungan yang banyak gulmanya, terutama ada gulma babandotan ataupun pedusan. Nah, itu adalah salah satu rumah yang benar-benar disukai oleh kutu kebul. Nah, kemudian kutu kebul juga tidak cenderung lebih senang hinggap di 2 tanaman ini, tomat dan juga terong, dan juga ada lagi timun sih. Nah, jadi kalau kita tanam cabai ya, ketika sekitar kita ada 3 tanaman ini, maka kita harus benar-benar ekstra menjaga cabai kita supaya tidak dihinggapi kutu kebul. Nah, kita bisa mengupayakannya juga. Kita gunakan tanaman jagung sebagai pagar di tepian tanaman kita. Seperti inilah kurang lebih. Nah, itu juga bisa digunakan. Mengapa? Karena kutu kebul dia kurang suka dengan aroma yang dihasilkan oleh jagung. Itu sudah terbukti di beberapa penelitian. Jadi bisa diupayakan hal-hal tersebut. Baik, kesimpulan strategi pengendalian penyakit kuning dari Bro Tani adalah yang pertama, kita gunakan tanaman yang sehat ya, yang benar-benar tidak rentan. Kita gunakan tanaman yang sehat, tidak rentan. Kita bentuk tanaman kita supaya tidak rentan dengan cara apa? Pemupukan yang tepat. Anda bisa lihat di video ini. Dan juga yang kedua, pastikan pH tanah Anda optimal. Anda bisa mengecek pH tanah Anda di video ini. Nah, ya, yang pertama itu, dan yang ketiga dengan pemilihan varietas yang cenderung toleran virus geminivirus ya. Itu langkah pengendalian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan cara pengendalian kutu kebul ya. Anda jangan cuma gunakan bahan abamectin ataupun imidacloprid, tapi coba gunakan 3 bahan aktif baru ya, yang untuk spesifik pengendalian kutu kebul. Apa saja tadi? Oke. Terus kemudian penyemprotannya kapan? Lakukan penyemprotan 3 bahan aktif ini pada saat sebelum generatif atau sebelum mecah pang. Supaya apa? Karena fase kritis tanaman kita itu berada di saat vegetatif. Nah, Bro Tani akan menunjukkan tanaman yang apabila terkena geminivirus saat fase generatif atau pembentukan buah dengan juga pembentukan saat awal daun, itu perbedaannya seperti apa sebagai berikut. Ini adalah tanaman yang terkena virus kuning saat fase generatif. Masih aman kan? Dia masih menghasilkan buah dan juga tidak merugikan. Dan ini adalah tanaman yang apabila terkena virus kuning itu saat fase vegetatif atau pembentukan daun, benar-benar merugikannya tidak keluar. Nah, inilah pentingnya pengendalian saat fase vegetatif. Nah, dan yang ketiga, kita ciptakan lingkungan yang tidak mendukung untuk perkembangan kutu kebul. Dengan apa? Lakukan penyiangan gulma, terutama rumput ini, babandotan ataupun pedusan. Dan yang kedua, tanami jagung sebagai border lahan kita. Sekian tips dari Bro Tani. Semoga sangat bermanfaat ya, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan tips dan video-video terbaru. Salam petani sukses, petani Bro Tani.